Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang rahasia di Villa Paman. Keluargaku akan tinggal di villa milik Paman untuk sementara waktu, karena rumah kami sedang direnovasi. Sesudah beberapa bulan ini, Paman tidak sempat mengunjungi villa tersebut. Beliau pun mengizinkan kami untuk menempatinya. Sebelum berangkat, Paman berpesan agar kami tidak memasuki gudang. Begitu memasuki villa, hawa dingin menyeruak sampai membuat tubuhku menggigil. Aku merasakan sesuatu yang berada di sini. Kondisi villa yang gelap serta terdapat banyak sarang laba-laba membuat suasananya semakin tampak seram. "Ingat pesan Paman," ujar ayah. Aku dan Bunda hanya mengangguk, walaupun terbesit tanya dalam hati. "Bantu Bunda bersih-bersih ya," ucap Bunda sambil memandangi seisi villa. "Iya Bun," kami pun bergegas membersihkan villa. Dari mulai menyapu sampai menggelap barang-barang yang berdebu. Sementara ayah bertugas membersihkan halaman depan. "Kenapa Paman gak nyuruh orang buat bersihin tempat ini sih?" Aku menggerutu. "Hus, masih untung beliau mengizinkan kita untuk tinggal di sini," balas Bunda. Hari semakin sore, tetapi pekerjaan belum juga selesai. Rasanya sangat lelah dan mengantuk. Aku bersandar di sofa panjang ruang tengah untuk sejenak melepaskan penat. Tiba-tiba terdengar rintih seorang wanita yang cukup jelas. Aku pun bergegas mencari sumber suara. Bunda masih sibuk membersihkan kamar, sementara ayah tertidur di ruang tamu. "Keluarkan aku." "Bun, dengar suara enggak?" tanyaku. "Suara apa?" "Bunda enggak dengar apa-apa, Sya," jawabnya. "Tapi tadi jelas banget suaranya, Bun." "Sudah, lebih baik kamu mandi deh. Nanti kita makan malam di Resto Mayang." Mendengar ucapan Bunda, aku pun bergegas menuju ke kamar mandi. Tak sabar rasanya untuk makan di restoran tersebut. Tempat favorit aku dan keluarga seketika berliburan di sini dulu. Saat menyalakan keran air, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku bergegas memakai handuk, lalu membukanya. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. "Keluarkan aku." Lagi-lagi suara Riri itu terdengar. Aku melangkah menuju dapur, mencari tahu sumber suara. Semakin lama suara itu semakin jelas. Sampai aku tiba di depan gudang yang letaknya dekat dapur. Tercium bau busuk bangkai di sekitar sini. "Tuk, tuk, tuk. Siapa di dalam?" seruku. Tidak ada jawaban. Bahkan suara tadi pun tidak terdengar lagi. Saat hendak membuka pintunya, tiba-tiba ayah datang dan langsung menarik tanganku dengan kasar. "Kamu lupa pesan Paman. Jangan masuk ke gudang," bentaknya. "Maaf ya, tadi." Sudah, lagian kamu mau mandi kan?" Tanpa menjawab lagi, aku bergegas ke kamar mandi. Karena kesal, entah mengapa ayah menjadi sekasar ini. Seperti ada sesuatu yang besar disembunyikan di dalam ruangan itu. Bisikan-bisikan aneh terdengar saat aku sedang mandi. Suara rintihan perempuan kesakitan terdengar begitu jelas.
Aku mandi dengan terburu-buru karena perasaan takut mulai menguasai diri. Saat hendak keluar dari kamar mandi, aku yang menarik rambutku dari belakang. Aku pun terjengkang sampai kepala membentur bak mandi. Tiba-tiba bercak darah mengalir di tembok. Lalu muncul sesosok menyeramkan, berambut panjang. Sontak aku pun menjerit sekuat tenaga. "Rasya, ada apa nak?" tanya bunda sambil merangkulku. Tadi ada." Saat aku berbicara, tiba-tiba bercak darah itu menghilang. Bunda tampak heran, tetapi beliau berkata bahwa aku hanya halusinasi karena kebanyakan nonton film horor. Kejadian barusan sangat nyata. Tidak mungkin kalau hanya halusinasi. Ayah malah meledek sambil tertawa setelah mendengarkan ceritaku. Menyebalkan. Pukul 7 malam. Kami bersiap-siap keluar. Rasa lapar dan lelah membuat kami melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Saat membuka pintu, bunda panik. Karena pintu sangat sulit dibuka. Padahal tidak dikunci. Aku dan ayah bergegas membuka setiap jendela. Tetapi tidak ada yang bisa dibuka. Begitupun dengan pintu belakang. Sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak bisa dibuka. Kami mulai panik. Terlebih saat lampu sering berkedip. "Ada apa ini? Ada apa ini?" seru ayah. Terdengar suara wanita tertawa keras, membuat kami semakin ketakutan. Bunda menghubungi paman, tetapi nomornya tidak aktif. Saat ayah berusaha memecahkan kaca jendela menggunakan kursi kayu, tiba-tiba sosok mengerikan tadi muncul lagi dan langsung menarik tangannya sampai terpelanting. "Ayah!" seru aku dan bunda panik. "Ampun, Sally, jangan bunuh aku!" teriak ayah. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Siapa Sally? Sosok menyeramkan itu membanting tubuh ayah hingga membentur meja. Bunda histeris saat melihat darah mengalir dari hidungnya. Sementara aku masih memikirkan perkataannya tadi. Tiba-tiba lampu mati. Ayah berteriak sangat kencang. Beberapa menit kemudian lampu pun menyala. Tetapi ayah sudah tidak ada. Banyak bercak darah di lantai membuat aku dan Bunda sangat panik. "Apa yang terjadi, Rasya? Ayahmu mana?" Bunda semakin histeris. "Ayah," lirihku. Suara tawa terdengar lagi. Kami bergegas menuju kamar lalu mengunci pintunya. Beberapa kali pintu kamar diketuk. Diiringi suara tawa semakin menggema. Kami sangat ketakutan, menangis sesenggukan sambil berpelukan. Keringat dingin mengucur deras. Detak jantung pun tak beraturan. Beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Bahkan di luar sana begitu sepi. Aku memutuskan untuk mengecek keluar dan menyuruh Bunda untuk tetap di sini. Awalnya Bunda menolak karena khawatir terjadi apa-apa. Tapi aku berhasil meyakinkannya. "Bunda berdoa saja ya," ucapku sambil bergegas. Aku melangkah pelan sambil terus memanggil ayah. Bercak darah di lantai semakin banyak.
Saat tiba di ruang tamu, langkahku terhenti melihat pemandangan mengerikan di depan sana. Tubuh ayah tergeletak tanpa kepala. Aku berteriak histeri sambil menutup wajah menggunakan tangan. Bunda pun terdengar berteriak memanggilku. "Ah!" teriak bunda setelah melihat tubuh ayah. Kami berdua sangat syok, menangis sejadi-jadinya, berharap ada orang yang mendengar. Sosok mengerikan itu muncul lagi sambil menenteng kepala ayah. Dia melayang semakin mendekati kami. Bunda tak sadarkan diri. Sementara aku terpaku menatapnya. Dia menjatuhkan sesuatu, lalu melayang perlahan menuju ruang belakang. Sorot matanya begitu tajam, seperti menyimpan amarah yang mendalam. Aku merangkak, mengambil benda yang dijatuhkannya. Selembar foto berukuran 5R yang cukup membuatku syok. Dalam foto tersebut, ayah dan paman tampak sedang bermesraan dengan seorang wanita. Wajah wanita itu mirip dengan sosok menyeramkan yang kini berada di hadapanku. Sosok itu menggeram diiringi dengan embusan angin kencang, lalu menghilang. Aku bergegas menuju gudang, lalu membuka pintu di pojok gudang. Ada peti besar yang digembok. Dengan tubuh gemetar dan keringat bercucuran, aku berusaha membuka gemboknya. Menggunakan linggis yang tergeletak dekat peti. Setelah cukup lelah dan hampir kehabisan tenaga, gembok pun terlepas. Alangkah terkejutnya aku ketika peti dibuka. Ada jasad wanita yang sudah membusuk dan bergelantung di dalamnya. Kemungkinan wanita itu meninggal seminggu yang lalu. Wajahnya sulit untuk dikenali karena hancur. Sesekali aku meludah karena tidak tahan dengan bau busuknya. Kuperhatikan lagi mayatnya. Ada kalung yang melingkar di lehernya. Kalung itu sama persis dengan yang dipakai wanita dalam foto. Teringat dengan pesan paman yang melarang kami untuk memasuki gudang ini. Juga ayah yang begitu ngotot melarangku. Ada apa sebenarnya? Apa mungkin ayah dan paman adalah dalang pembunuhan wanita itu? Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Hilman dan Edward adalah pengkhianat. Aku sakit. Aku kecewa. Bunda berdiri di dekat pintu. Beliau mendekap kepala ayah. "Bunda kenapa? Dia pantas mati." Ucap bunda sambil melempar kepala ayah ke arah tembok. "Bunda sadar." Aku sangat panik. Seperti ada sesuatu yang mengendalikan bunda. Kemudian beliau mendorong peti berisi mayat itu menuju ruang tamu. Bunda menggeram. Tenaganya begitu kuat sehingga dapat mendorong peti itu dengan cepat. Beliau mendorong peti semakin mendekati tubuh ayah. Aku histeris saat peti menghimpit tubuh tanpa kepala itu. "Rasakan Edward," seru bunda serasa tertawa keras. Beberapa detik kemudian bunda sepoyongan. Tubuhnya ambruk dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba semua jendela dan pintu terbuka dengan sendirinya. Diiringi dengan embusan angin kencang serta tawa yang menggema. Aku bergegas keluar untuk mencari bantuan. Berlari menuju rumah warga yang jaraknya kurang lebih 500 meter. "Tolong! Tolong!" 4 orang pria pun menghampiri. "Ada apa, Neng?" tanya salah satu dari mereka.
Tanpa menjawab pertanyaan, aku segera mengajak mereka menuju villa. Rasanya sangat sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi. Pintu dan jendela yang tadinya terbuka tertutup kembali saat kami sudah berada di depan villa. "Pintunya dikunci, Neng," seru pria parubaya. "Gak mungkin," kataku. Aku mengintip melalui jendela. Bunda masih tak sadarkan diri dengan darah yang semakin banyak menggenangi sekitarnya. Aku panik saat tiba-tiba peti bergerak mendekati Bunda. "Dobrak pintunya, Pak," seruku. Mereka pun mendobrak pintu sampai berkali-kali, tetapi tak kunjung terbuka. Sementara peti itu terus bergerak semakin mendekati Bunda. Terlambat sedikit saja maka tubuhnya akan terhempit. "Bismillahirrahmanirrahim," seru mereka. Pintu pun berhasil dibuka. Kepala ayah tiba-tiba menggelinding keluar, membuat semua orang ketakutan. Orang-orang yang membantuku bergidik ngeri melihat jasad ayah dan jasad wanita yang sudah membusuk di dalam peti. "Bunda, bangun," ucapku teriak sambil memeluknya. Beberapa saat kemudian, Bunda pun tersadar. Beliau langsung memelukku erat serat-eratnya sambil menangis sesenggukan. Salah seorang dari pria yang membantuku bergegas menghubungi polisi. Orang-orang mulai berdatangan, termasuk polisi. Aku dan Bunda belum bisa menjawab ketika seorang polisi bertanya tentang apa yang terjadi. Mereka segera mengevakuasi jasad ayah dan wanita itu, lalu memasang garis polisi di sekitar villa ini. Aku masih tidak menyangka bahwa hidup ayah akan berakhir tragis seperti ini. Mungkin arwah wanita itu dendam padanya atas kejahatan yang dilakukan. Bunda juga tampak sangat syok. Beliau terus saja menangis sesenggukan. Saat hendak menaiki mobil, ponsel Bunda berdering. Ada panggil suara dari sepupuku. Dia menggambarkan kalau paman meninggal karena kecelakaan